Halo, shalom adik-adik. Bersyukur hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan, untuk kita beribadah bersama, juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman-Mu juga hari ini. Terima kasih, ini semua anugerah-Mu. Tolong kami, biarlah kami dapat menikmati ibadah ini, kami boleh mendapat berkat dari ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Adik-adik senang ya, walaupun kita bisa berkumpul secara online, tapi kita masih boleh memuji Tuhan bersama, kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan bersama. Tuhan mengasihi adik-adik dan juga Tuhan mengasihi saya. Nah, mari kita bersama memujikan sebuah pujian. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Maka tugas kita dan tujuan hidup kita untuk melayani Dia. Nah, kita bisa melayani Tuhan, adik-adik. Bagaimana caranya? Nah, yaitu dengan cara mengasihi. Nah, mengasihi siapa? Kita bisa dengan mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman kita. Bahkan juga selain itu, juga dengan kita rajin beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, mari kita mau menjadi pekerja Kristus, pelayan Kristus yang setia dalam hidup kita. Mari kita pujikan pujian ini bersama, pekerja Kristus. Lama ku cari-cari langkah yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita pujikan dari awal sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata.
La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pasti semua dalam keadaan baik-baik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Rosi Indra mau ajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tenang ketika kami mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan juga tolong kami supaya kami juga mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum sekolah minggu ini ada yang belum makan gak? Semua udah makan ya? Mas Indra mau tanya nih, pernah gak sih anak-anak itu gak makan berhari-hari? Jangan berhari-hari deh, 1 hari aja. Pernah gak? Kalau misalnya pernah, apa yang kalian rasakan? Lo Indra pernah loh 1 hari tuh gak makan, cuman minum doang. Lalu apa yang lo Indra rasakan? Pusing, lemas, terus sakit perut. Wah, bayanginnya kalau kita gak makan berhari-hari tuh gimana ya jadinya ya. Tapi anak-anak tahu gak? Di dalam Alkitab tercatat bahwa Tuhan Yesus pernah gak makan 40 hari 40 malam, 1 bulan lebih ya. Cerita itu terdapat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Nah, di situ tercatat bahwa Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Anak-anak pasti tahu ya, padang gurun itu sebuah tempat yang gersang. Gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada air, panas banget. Nah, kalau misalnya kita di sebuah tempat yang panas, pasti yang ada itu kita haus terus, pengen minum terus. Kenapa? Karena panas. Jadi anak-anak tahu, dicatat bahwa Tuhan Yesus tidak makan 40 hari 40 malam. Lalu datanglah si iblis. Alkitab mencatat bahwa si pencoba, ketika Tuhan Yesus dalam keadaan lapar, si iblis datang. Dia mau mencobai Tuhan Yesus nih. Dia berkata begini, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Wah, Tuhan Yesus tidak menuruti apa kata iblis. Tapi iblis gak menyerah. Dia kemudian membawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah. Di situ dia katakan kepada Tuhan Yesus, "Jatuhkan dirimu ke bawah dan malaikat-malaikat datang untuk melayani engkau." Terus Tuhan Yesus bilang begini sama dia, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Dia ingin mencobai Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus sekali lagi gak menuruti apa kata si iblis. Wah, apakah iblis menyerah sampai di situ? Enggak, anak-anak. Wah, iblis gak mau menyerah nih. Pokoknya dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat Tuhan Yesus jatuh. Lalu dia bawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Lalu dia memperlihatkan semua yang ada di bumi. Kedua gunung yang tinggi. Dia bilang sama Tuhan Yesus, "Jikalau engkau menyembah aku, semua itu menjadi milikmu." Tuhan Yesus bilang, "Enyalah engkau, hanya kepada Allah saja engkau menyembah." Wah, anak-anak, kenapa Tuhan Yesus tidak? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa mengubah batu itu menjadi roti? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa memerintahkan malaikat untuk menatakan dia di tangan mereka ketika Tuhan Yesus menjatuhkan diri ke bawah? Tuhan Yesus mampu melakukan itu, tetapi dia tidak menuruti apa kata iblis. Kenapa anak-anak? Karena iblis
hanya ingin mencobai Tuhan Yesus. Wah, apakah Tuhan Yesus ikuti aku ya? Enggak. Tuhan Yesus itu bisa melakukan semua itu karena Dia Maha Kuasa. Dia mampu melakukan semua itu. Dia adalah Allah. Dia bisa melakukan itu, tapi Dia enggak mau mengikuti apa kata iblis. Siapa yang menang di sini? Yang pastinya Tuhan Yesus dong. Nah, iblis kalah ya. Iblis kalah. Nah, anak-anak, hari ini kita juga bisa jatuh dalam pencobaan kalau kita tidak berada di dalam Tuhan Yesus. Apa sih yang menjadi pencobaan kita hari ini? Banyak. Contohnya handphone. Nah, handphone ya. Saatnya kita mau ibadah nih, tapi kita kepengen main handphone, main game. Padahal sekolah minggunya jam 8 ya, jam 8. Tapi jam 8 kurang kita masih asik main game. Wah, seru nih, sebentar lagi deh, sebentar. Akhirnya kita terlambat sekolah minggu. Nah, iblis bisa pakai handphone tuh. Wah, main aja, main handphonenya, main terus. Sekolah minggu telat gak apa-apa. Nah, atau misalnya pagi-pagi nih kita bangun berdoa ya kepada Tuhan, tapi karena kita saking ngantuknya, udah tidur terus aja, nggak usah berdoa. Atau kita tidak taat sama orang tua. Orang tua meminta tolong sama kita, bantu cuci piring atau bantu jaga adek, tapi kita nggak mau, nggak usah. Nah, itu menjadi pencobaan di dalam hidup kita. Nah, anak-anak, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan? Yang pertama, kita rajin baca Alkitab. Kenapa harus rajin baca Alkitab? Karena di dalam Alkitab, di situ tertulis perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Di situ kita bisa mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kemudian yang kedua, berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena dengan berdoa kita bisa minta kekuatan daripada Tuhan dan hikmat daripada Tuhan, supaya kita bisa tetap melawan si pencoba itu, supaya kita tetap mengikuti apa kata firman Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya lah yang memberikan kita hikmat, kekuatan untuk melawan setiap godaan, melawan setiap cobaan-cobaan iblis. Nah, hari ini kita telah belajar dua hal itu, yaitu baca firman Tuhan dan berdoa terus, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dan kita tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sudah menang melawan iblis, menang melawan pencobaan. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita juga percaya kalau Tuhan Yesus juga memampukan kita untuk menang melawan pencobaan itu. Ya. Nah, hari ini Masi Indra mau mengajak anak-anak nih untuk menghafal ayat. Ayatnya dihafal ya. Ayat hafalan itu terdapat di dalam Markus 14 ayat 38a. Yo. Markus 14 ayat 38a. Kita baca sama-sama ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita hafalnya cuma 38 ayat. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Semoga firman Tuhan hari ini menolong anak-anak untuk tetap rajin membaca Alkitab dan tetap rajin berdoa, supaya kita tetap hidup menuruti firman Tuhan. Ya, Masi Indra mau ajak anak-anak untuk berdoa, meminta Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
karena kami memiliki Allah yang berkuasa, kami memiliki Allah yang hebat. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan untuk terus hidup taat kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Tuhan memberikan kami kekuatan dalam menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adik-adik bersyukur ya kalau kita hitung berkat Tuhan pada kita tuh banyak sekali. Kita tidak bisa hitung satu persatu. Begitu banyak dan membuat kita kagum. Nah adik-adik, ini adalah bukti bahwa Tuhan tuh benar-benar sayang kepada kita semua. Mari kita juga mau memberikan rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Nah salah satu caranya itu dengan kita akan memberikan persembahan sebentar ini ya. Adik-adik, karena sekarang kita ibadah online, maka persembahan dapat diberikan melalui rekening, transfer ke rekening Gereja GKA Gloria Pacar maupun dengan scan QRIS berikut ini. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai hari ini ya. Jangan lupa, sampai jumpa lagi di minggu yang mendatang jam 8 pagi di channel YouTube GKA Gloria Pacar. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye!